Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi pada kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2019-310751 dan rekan-rekan saya Reska Meina Bruginting dengan nomor induk mahasiswa 2019-310755. Saya Septiana Dewi dengan NIM 2019-310757. Saya Diana Eka Putri dengan NIM 2019-310764. Saya Pratiwijaya Yurga Rizky dengan NIM 2019-310756. Nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 2019-310765. Saya Ervan Pranata Panca dengan NIM 2019-310052. Saya Elizabeth Supriyan dengan NIM 2019-310767. Saya Ahmad Hamdan dengan NIM 2019-310759. Saya Audia Rahmanisha dengan NIM 2019-310753. Nah, materi pada minggu ini yaitu tentang menentukan bagaimana biaya berperilaku. Sebelumnya, biaya berperilaku itu merupakan hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Selanjutnya tentang fungsi biaya atau cost function. Fungsi biaya adalah representasi matematis tentang bagaimana biaya tersebut berubah dengan perubahan tingkat aktivitas yang berkaitan dengan biaya tersebut. Nah, selanjutnya ada biaya terminologi atau cost terminologi terbagi atas 3. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah total dalam kaitannya dengan beberapa kegiatan atau keluaran yang dipilih. Yang kedua, ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah total sehubungan dengan beberapa aktivitas yang dipilih. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel atau biaya campuran, merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baiklah, selanjutnya asumsi dan fungsi biaya. Asumsi fungsi biaya ada 2. Yang pertama secara teori, yaitu variasi tingkat aktivitas tunggal atau pemicu biaya menjelaskan variasi dalam biaya total yang terkait. Lalu yang kedua, perilaku biaya didekati dengan fungsi biaya linear dalam kisaran yang relevan. Yang kedua, ini bisa dijelaskan secara grafis, gambarannya seperti total biaya versus tingkat aktivitas tunggal yang terkait dengan biaya tersebut adalah garis lurus dalam kisaran yang relevan. Lebih mudahnya kita lihat di jembatan akuntansi dan terminologi statistik. Di kolom akuntansi ada 3, yaitu harga yang bervariasi. Lalu yang kedua ada harga atau biaya tetap. Lalu yang terakhir ada harga atau biaya campuran. Lalu apa hubungannya dengan yang ada di kolom statistik? Nah, yang pertama harga yang bervariasi atau biasa disebut dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel ini yaitu fungsi biaya di mana total biaya berubah secara proporsional dengan tingkat aktivitas yang relevan. Lebih mudahnya saya kasih contoh seperti harga setiap produk akan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, maka dari itu di statistik sering disebut dengan kemiringan, atau jika dirumus biasa disebut total biaya Y sama dengan BX. Nah, selanjutnya yaitu harga atau biaya tetap, di mana total biaya tidak berubah dengan tingkat aktivitas di kisaran yang relevan. Seperti harga atau biaya sewa gedung atau bangunan atau pabrik yang harganya selalu sama setiap tahunnya. Maka dari itu di statistik biasa disebut dengan titik potong atau intercept atau konstanta. Jika ditulis di rumus grafik menjadi total biaya atau Y sama dengan A. Nah, biasanya dilambangkan dengan A kecil. Lalu yang terakhir yaitu biaya campuran atau harga campuran, yaitu gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel atau harga yang bervariasi, yang menyebabkan total biaya berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas yang relevan. Maka dari itu di statistik sering disebut dengan fungsi biaya linear, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama,
Y sama dengan A plus BX. Y di sini sebagai dependent variable atau variable dependent atau biaya yang sedang diprediksi. Nah, lalu A di sini sebagai intercept atau biaya tetapnya. Nah, plus BX. Nah, BX di sini B-nya sebagai kemiringan atau harga yang bervariasi tiap unit. Nah, gitu. Lalu yang terakhir X di sini sebagai variabel independen atau pengemudi biayanya. Lebih mudahnya saya kasih contoh kasus, misal penggunaan jalur konferensi video di mana persyaratannya adalah biaya tetap sebesar Rp10.000 per tahun ditambah biaya Rp500 per menitnya untuk penggunaan saluran. Jadi berapakah total yang harus dibayar jika konferensi video berjalan selama 10 menit? Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, Y sama dengan A plus BX. Nah, A sebagai biaya tetapnya kita isi Rp10.000 plus BX. B sebagai kemiringan atau harga variasinya kita isi Rp500. Lalu X di sini sebagai pengemudi biayanya kita isi menitnya atau per menitnya kita isi 10. Nah, lalu total biaya yang harus dibayar yaitu sebesar Rp10.000 ditambah 500 dikali 10. Jadi total biaya yang harus dibayar yaitu sebesar 15.000 gitu. Lalu untuk penjelasan mengenai harga yang bervariasi, biaya tetap dan juga biaya campuran dan juga gambaran grafiknya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang fixed cost, variable cost, dan total cost. Yang pertama ialah fixed cost. Fixed cost merupakan besarnya biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah produk yang akan diproduksi. Kalau kita lihat secara grafis, kita tarik garis lurus horizontal yang sejajar dengan sumbuki. Nah, adapun contohnya seperti sewa gedung, biaya iklan, pinjaman bank, gaji direktur, dan manajemen. Selanjutnya ialah variable cost, di mana besarnya biaya yang dihasilkan bergantung kepada banyaknya jumlah produk yang akan diproduksi. Adapun biaya-biaya yang meliputi variable cost ialah biaya bahan baku, gaji pekerja, penggunaan listrik, biaya pengiriman, biaya pengemasan, dan biaya-biaya yang lainnya. Kalau kita lihat secara grafis, karena variable cost ini akan bertambah jikalau memproduksi barang, maka dia akan nol saat tidak memproduksi barang. Terakhir ialah total cost. Total cost ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Biaya yang meliputi seperti membeli bahan baku, mengolah bahan baku, hingga mengalokasikan produk sampai ke konsumen. Kalau kita lihat secara grafis, untuk garis dari total cost ini pangkalnya berada di fixed cost, kemudian terus bertambah sejajar dengan variable cost. Nah, kalau kita gabungkan grafiknya, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Klasifikasi variabel dan komponen dari biaya tetap. 1. Pilihan objek biaya. Objek-objek berbeda dapat menyebabkan pengelompokan berbeda dari biaya yang sama. Contohnya, jika jumlah taksi yang dimiliki perusahaan taksi adalah objek biaya, maka pendaftaran taksi dan biaya lisensi tahunan akan menjadi biaya variabel. Jika per mile selama 1 tahun pada taksi tertentu adalah objek biaya, maka pendaftaran dan biaya lisensi untuk taksi yang akan menjadi biaya tetap. 2. Horizon waktu. Semakin panjang periode, semakin mungkin biaya tersebut variabel.
Suatu biaya bersifat variabel atau tetap menurut aktivitas tertentu bergantung pada horizon waktu yang dipertimbangkan dalam situasi keputusan tingkat kepanjangan horizon waktunya dan dengan beberapa hal lain akan menentukan biaya menjadi variabel atau tetap. 3. Rentang relevan. Perilaku hanya dapat diprediksi dalam rentang aktivitas ini. Manajer harus mengetahui bahwa pola perilaku biaya variabel dan tetap adalah sah bagi fungsi biaya linear, hanya dalam rentang tertentu yang relevan. Di luar rentang yang relevan tersebut, pola perilaku biaya variabel dan tetap akan berubah. Hal ini menyebabkan biaya menjadi non-linear. Rentang relevan yang tepat adalah sangat penting untuk mengklasifikasi biaya dengan tepat. Sebab dan akibat yang berkaitan dengan penggerak biaya. Permasalahan penting dalam memperkirakan fungsi biaya adalah menentukan adanya hubungan sebab akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang terkait dengan tingkat aktivitas tersebut. Para manajer tidak dapat mengestimasi atau memprediksi biaya apabila tidak ada hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, manajer akan mengalami kesulitan dalam mengelola biaya-biaya tersebut. Hubungan sebab dan akibat dapat muncul sebagai hasil dan beberapa hal sebagai berikut. 1. Hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. 2. Pengaturan kontraktual. 3. Pengetahuan operasi. Tingkat korelasi atau hubungan antara aktivitas dan biaya tidak harus berarti kausalitas atau sebab akibat. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang metode estimasi biaya. Estimasi biaya adalah pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biaya untuk memprediksi biaya. Adapun 4 metode estimasi biaya. Yang pertama, Industrial Engineering Method atau metode teknik industri. Yang kedua, metode konferensi. Yang ketiga, metode analisis akun. Dan yang keempat, metode analisis kuantitatif. Di dalam metode analisis kuantitatif itu juga terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode tinggi rendah dan analisis regresi. Baiklah, di sini saya akan membahas metode yang pertama, yaitu teknik industri, di mana metode ini sering disebut juga dengan metode pengukuran kerja. Metode ini memperkirakan fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output secara fisik. Metode ini sangat teliti dan rinci untuk memperkirakan biaya saat terdapat sebuah hubungan fisik antara input dan output. Tetapi metode ini mahal dan memakan waktu. Yang kedua ada metode konferensi. Metode ini memperkirakan fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Metode ini memacu kerjasama antar departemen dan bersifat lebih kredibel serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Akurasi dari estimasi biaya di metode ini sangatlah bergantung pada perhatian dan keterampilan orang-orang yang memberi inputnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode analisis akun, di mana dalam metode ini memperkirakan fungsi biaya itu dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran sehubungan dengan tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Metode ini cukup akurat, hemat biaya, dan mudah digunakan, tetapi subjektif. Subjektif itu dalam arti sebuah penilaian tadi itu dilakukan dengan menggunakan sepenuhnya opini atau pendapat pribadi. Berikutnya yakni adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan metode matematika formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Nah, keuntungannya di metode analisis kualitatif ini adalah hasilnya itu bersifat objektif. Maksud dari objektif tadi adalah sebuah penilaian tadi dilakukan dengan mempertimbangkan data dan fakta serta sama sekali tidak menggunakan opini seperti hasil subjektif tadi.
Berikutnya yakni adalah langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya menggunakan analisis kuantitatif. Yang pertama, memilih variabel dependen atau biaya yang akan diprediksi. Yang kedua, mengidentifikasi variabel independen atau cost driver. Ketiga, mengumpulkan data tentang variabel dependen ataupun cost driver. Yang keempat, kita memplot datanya. Berikutnya yakni yang kelima, memperkirakan fungsi biaya menggunakan metode tinggi rendah atau analisis regresi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi cost driver atau penggerak biayanya dari fungsi biaya. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode tinggi rendah. Dalam akuntansi biaya, metode tinggi rendah adalah cara untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dengan jumlah data yang terbatas. Metode tinggi rendah melibatkan pengambilan level aktivitas tertinggi dan level aktivitas terendah, dan membandingkan total biaya di setiap level. Jika biaya variabel adalah biaya tetap per unit dan biaya tetap sama, adalah mungkin untuk menentukan biaya tetap dan variabel dengan menyelesaikan sistem persamaan. Menghitung hasil untuk metode tinggi rendah memerlukan beberapa langkah rumus. Pertama, kita harus menghitung komponen biaya variabel dan kemudian komponen biaya tetap, dan kemudian tancapkan hasilnya ke formula model biaya. Berikut adalah langkah-langkah menghitung metode tinggi rendah. Yang kedua, biaya tetap total. Biaya total dari tingkat aktivitas tertinggi atau terendah dikurangi biaya variabel per unit aktivitas dikali aktivitas terkait dengan biaya total di atas, dibagi biaya tetap. Dan yang ketiga, buat ringkas dengan menuliskan persamaan linear, yaitu Y sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit aktivitas dikali aktivitas, atau dipersingkat Y sama dengan FC ditambah VCU kali X. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode analisis regresi. Analisis regresi sendiri adalah metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen dengan perubahan unit dalam satu atau lebih variabel independen. Metode ini banyak digunakan karena membantu manajer mengikuti angka sehingga mereka mengerti mengapa biaya berperilaku seperti itu dan apa yang dapat dilakukan manajer untuk mempengaruhi mereka. Sebagai contoh, pada analog device, pembuat sirkuit terintegrasi digital dan analog. Manajer menggunakan regresi analisis untuk mengevaluasi bagaimana dan mengapa tingkat kerusakan serta kualitas produk berubah seiring waktu. Manajer yang memahami hubungan ini mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang bisnis mereka, membuat keputusan yang lebih jujur dan mengelola yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari analisis regresi sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama, analisis regresi sederhana memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Seperti contoh, pertama permadani elegan, variabel dependennya adalah total biaya tenaga kerja manufaktur yang tidak benar, variabel independen tunggal atau penggerak biaya, serta angkanya jam mesin. Yang kedua adalah analisis regresi berganda, yaitu memperkirakan hubungan antar variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi berganda untuk elegan bermadani dapat digunakan sebagai variabel independen, jumlah jam mesin dan jumlah bis. Selanjutnya itu terminologi biaya. Goodness of fit menunjukkan kekuatan hubungan antara pergerak biaya dan biaya. Setelah itu istilah sisa, yaitu mengukur jarak antara biaya aktual dan perkiraan biaya untuk setiap pengamatan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kriteria untuk mengevaluasi dan memilih cost drivers. Yang pertama yaitu economic plausibility, yang artinya masuk akal dengan ekonomi. Yang kedua, goodness of fit, di mana koefisien determinan
diskriminasi atau R2 mengungkapkan sejauh mana perubahan tersebut ke dalam X dan dijelaskan variasi dalam Y. Contoh, R2 sebesar 0,80 menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Yang ketiga yaitu signifikansi variabel independen, di mana kemiringan yang relatif curam menandakan hubungan yang kuat antara cost driver dengan cost, sedangkan garis regresi yang relatif datar menandakan hubungan yang lemah antara cost driver dengan cost. Selanjutnya yaitu fungsi non-linear dan biaya. Fungsi biaya non-linear adalah fungsi biaya di mana grafik total cost versus tingkat dari aktivitas bukanlah garis lurus di dalam kisaran yang relevan. Selanjutnya yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi ini misalnya di bidang periklanan. Dalam periklanan memungkinkan biro iklan untuk menggandakan jumlah iklan kurang dari 2 kali lipat biayanya. Yang selanjutnya yaitu diskon kuantitas. Diskon kuantitas bahan langsung pembelian yang menghasilkan biaya yang lebih rendah per unit yang dibeli dengan pesanan lebih besar. Yang terakhir yaitu fungsi langkah. Fungsi langkah ini sendiri yaitu fungsi biaya di mana biaya konstan pada berbagai level aktivitas, tetapi biaya meningkat secara diskret jumlah sebagai tingkat aktivitas berubah dari satu rentang ke rentang berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pembelajaran dan kurva pengalaman. Kurva pembelajaran adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana jam kerja per unit menurun sebagai unit dari peningkatan output atau keluaran. Sedangkan kurva pengalaman yaitu fungsi yang menunjukkan bagaimana biaya per unit di berbagai area rantai nilai mengalami penurunan karena unit yang diproduksi dijual meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran waktu. Ada dua, yaitu rata-rata kumulatif dan unit tambahan. Pada rata-rata kumulatif, waktu rata-rata kumulatif per unit dikurangi sebesar persentase konstan setiap kali kumulatif jumlah unit yang diproduksi menjadi 2 kali lipat. Sedangkan pada unit tambahan, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit terakhir adalah dikurangi dengan presentasi konstan setiap kali jumlah kumulatif unit yang diproduksi digandakan. Sekian dari saya, terima kasih. Melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang database. Nah, database atau basis data yang ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara kuantitatif memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, basis data harus berisi banyak observasi yang diukur secara andal dari pemicu biaya atau cost driver sebagai variabel independen dan biaya terkait sebagai variabel dependennya. Nah, kesalahan dalam mengukur biaya dan cost driver dapat menghasilkan perkiraan yang tidak akurat tentang pengaruh pemicu biaya pada biaya. Yang kedua, ada database. Harus mempertimbangkan banyak nilai yang mencakup rentang yang luas untuk penggerak biaya. Nah, hanya menggunakan beberapa nilai dari cost driver yang dikelompokkan secara berdekatan akan menyebabkan manajer mempertimbangkan segmen yang terlalu kecil dari kisaran yang relevan dan mengurangi keakuratan perkiraan yang diperoleh. Melanjutkan materinya yaitu tentang beberapa masalah data yang sering muncul. Nah, yang pertama itu jangka waktu untuk mengukur variabel dependen yang tidak sesuai dengan periode untuk mengukur cost drivernya. Nah, masalah ini sering muncul ketika sebuah perusahaan tidak melakukan atau menyimpan catatan akuntansi dengan basis akrual. Nah, catatan yang menyajikan gambaran yang tidak akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi juga menjadi faktornya. Nah, di sini analisis harus menggunakan perhitungan akrual untuk mengukur biaya yang dikonsumsi tadi agar sesuai dengan cost drivernya. Nah, yang kedua ada biaya tetap dialokasikan seolah-olah jumlahnya bervariasi. Misalnya biaya seperti depresiasi, asuransi, atau sewa. Nah, ini kan dapat dialokasikan ke produk untuk menghitung biaya per unit outputnya. Nah, di sini bahaya bagi manajer adalah menganggap biaya ini sebagai variabel, bukan sebagai tetap. Nah, sehingga untuk menghindari masalah ini, analisis harus hati-hati dalam membedakan biaya tetap dari biaya variabel dan tidak memperlakukan biaya tetap yang dialokasikan per unit sebagai biaya variabel.
Data tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak dapat diandalkan secara seragam. Nah, pengamatan biaya yang hilang ini sering kali muncul karena tidak dicatat atau diklasifikasikan dengan benar. Nah, mencatat data secara manual daripada secara elektronik cenderung menghasilkan presentasi observasi yang dapat hilang dan observasi yang bisa saja keliru gitu. Misalnya nih departemen akuntansi kan dapat menerima data dari instrumen medis dari departemen manufaktur dan data jumlah item yang dikirim ke pelanggan dari departemen distribusi. Nah, bisa saja salah satu dari kedua departemen ini mungkin tidak menyimpan catatan yang akurat. Nah, sehingga analisis biaya harus merancang laporan pengumpulan data yang secara teratur dan rutin memperoleh data yang diperlukan dan harus segera menindaklanjuti jika ada data yang hilang. Nilai pengamatan yang ekstrim terjadi. Nah, nilai-nilai ini timbul dari kesalahan dalam biaya pencatatan, misalnya lebih atau kekurangan 0, titik desimal yang salah letak atau tempat. Nah, yang kedua itu periode non representatif. Misalnya gini, dari periode di mana kerusakan mesin besar terjadi atau dari penundaan pengiriman bahan dari internasional seperti pemasok membatasi produksinya. Nah, yang ketiga itu pengamatan di luar kisaran yang relevan. Nah, analisis harus menyesuaikan atau menghilangkan pengamatan yang tidak biasa sebelum memperkirakan hubungan biaya. Yang selanjutnya tidak ada hubungan yang homogen antara pemicu biaya atau cost drive dan item biaya individual atau biaya per unit dalam kumpulan biaya variable dependent. Nah, hubungan homogen terjadi ketika setiap aktivitas yang biayanya termasuk dalam variable dependent memiliki penggerak biaya yang sama atau cost driver yang sama. Nah, di dalam kasus ini, fungsi biaya tunggal dapat diperkirakan sebagaimana dibahas dalam langkah yang kedua tadi untuk memperkirakan fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Ketika penggerak biaya atau cost driver untuk setiap kegiatan berbeda, fungsi biaya yang terpisah atau masing-masing dengan penggerak biaya sendiri harus diestimasi untuk setiap kegiatannya. Sebagai alternatif, analisis harus memperkirakan fungsi biaya dengan lebih dari satu variabel independen menggunakan regresi berganda. Ada hubungan antara cost driver dan cost tidak stasioner. Nah, ini terjadi ketika proses yang mendasari yang menghasilkan pengamatan tidak tetap stabil dari waktu ke waktu. Misalnya nih, hubungan antara jumlah jam mesin dan biaya overhead produksi tidak mungkin stasioner ketika data mencakup periode di mana teknologi baru diperkenankan. Nah, salah satu cara untuk melihat apakah hubungannya tidak bergerak adalah dengan membagi sampel menjadi dua bagian dan memperkirakan hubungan biaya yang terpisah. Nah, satu untuk periode sebelum teknologi diperkenalkan dan satu lagi untuk periode setelah teknologi diperkenalkan. Nah, kemudian jika koefisien estimasi untuk data periode serupa, analisis dapat mengumpulkan data untuk mengestimasi hubungan biaya tunggal. Nah, jika memungkinkan, data penggabungan menyediakan kumpulan data yang lebih besar untuk estimasi yang meningkatkan keyakinan dalam prediksi biaya yang dibuat. Inflasi telah mempengaruhi biaya, cost driver, atau keduanya. Misalnya gini, inflasi dapat menyebabkan biaya berubah, meskipun tidak ada perubahan pada tingkat pemicu biaya atau tingkat cost drivernya. Nah, untuk mempelajari hubungan sebab akibat yang mendasari antara tingkat cost driver dan biaya ini, analisis harus menghilangkan efek harga inflasi murni dari data dengan membagi setiap biaya dengan indeks harga pada tanggal terjadinya biaya. Nah, dalam banyak kasus, seorang analis biaya harus bekerja keras untuk mengurangi efek dari masalah ini sebelum mengestimasi fungsi biaya berdasarkan data masa lalu. Nah, sebelum membuat keputusan, seorang manajer harus dengan hati-hati meninjau data, apapun yang tampak mencurigakan, dan bekerja sama dengan analis serta akuntan perusahaan untuk mendapatkan dan memproses informasi yang benar dan relevan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.